Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan singkat GKI Cimahi, dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tema pada malam hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat yang kedua, mengasihi Allah dengan setia dan tak tergoyahkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah menyatakan kasih setia dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dalam kehidupan hari ini. Sejenak Tuhan, malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti dengan baik. Tuntun kami Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jika kita merenungkan kasih Allah, apa yang ada pada pikiran kita, apa yang menggambarkan kasih Allah itu? Kita Efesus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-18 menggambarkan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jika kita mengingat tentang kasih Tuhan di sepanjang hidup kita ini, sampai kapanpun kita tak akan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita sungguh tidak terbilang besar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang kita alami ibarat dinding yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Merayakan Rabu Abu di masa Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa kita ini adalah hanya sebuah debu. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang menyelamatkan kita dari dosa, maut, dan kematian kekal. Bukti betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita orang yang berdosa. Seperti Daud yang merespon kasih Allah, betapa Daud terancam jiwanya oleh Raja Saul. Di dalam pelariannya, Allah menyelamatkan Daud dari rencana pembunuhan Raja Saul. Dan Raja Daud mengalami penyertaan Tuhan di berbagai pergumulan hidupnya. Daud menyadari betapa besar kasih Allah baginya. Ia tahu Allah sudah mengasihinya sepanjang hidupnya, sehingga Daud mau taat dan setia kepada Allah. Dalam kesetiaan dan ketaatan Daud kepada Allah, Daud tidak lupa bersyukur dengan segenap hati dan jiwanya. Senantiasa memuliakan Tuhan, dan tergambarkan pada Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur, bukan bersyukur dengan perkataan saja, tetapi bersyukur dengan segenap hatinya. Jika rasa syukur itu keluar dari hati, maka perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek hidup kita akan diubah karena ucapan syukur tersebut. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah tidak tergoyahkan
meskipun mengalami berbagai masalah dan kesulitan yang kita alami. Mazmur 9 ayat yang kedua, Daud juga rindu menceritakan dan menyaksikan kasih Allah yang besar kepada orang lain, menceritakan segala kebaikan yang telah ia terima dari Tuhan, menceritakan apa yang sudah dialaminya bersama Tuhan. Sadar betapa hebat kasih setia Tuhan mendorong Daud semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenalnya dan mencari Dia lebih sungguh. Bagaimana dengan kita? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena Dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, mengampuni akan kesalahan kita, membebaskan kita dari segala kutuk dan maut. Dan karena kasih-Nya kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita belajar seperti Daud untuk mengasihi Allah dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.